Iya, baik Ibu. Sebelum kita mulai materi hari ini, ada 2 pertanyaan dari bulan lalu. Boleh saya bacakan, Bu? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama. Ada yang tanya nih, Mbak, saya mau tanya. Anak saya yang kedua, umurnya sudah 26 tahun, tapi masih belum mature. Belum dewasa kali ya maksudnya. Dalam soal personal care masih sangat kurang. Ada appointment dokter, dan urusan penting lainnya masih ibunya yang harus urus. Tapi soal kuliah dia yang urusin semua. Yang jadi pertanyaan, apakah dia nantinya akan berubah dan bisa hidup mandiri? Karena dokter menyatakan dia harus minum obat setiap hari seumur hidupnya dan setiap 6 bulan sekali harus kontrol ke dokter. Bagaimana nih Bu Tika? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu di Los Angeles yang saya sayangi dan juga ibu bapak semua karena ini diakses di Facebook ya, Bu Kiki ya. Insya Allah betul, di seluruh dunia juga memantau begitu. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita lihat kasusnya adalah anak usia 26 tahun, perempuan ya? Nggak disebutkan ini, Bu. Oke, baik. Jadi anaknya oke kalau urusan kuliah, betul, beres. Nggak usah dipelototin lah ya, istilah gampangnya ya. Semua sudah berjalan dengan baik karena dia benar-benar handle, with himself or herself ya. Handle it very well, tapi untuk urusan dokter, di mana itu penting sekali buat hidupnya, itu dia harus diingatkan, harus dikejar-kejar lah istilahnya gitu ya oleh orang tua. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya dia cukup mandiri, tapi selektif. Dia selektif memilih yang dia mau, misalkan kuliah. Tetapi untuk dokter mungkin dia merasa, aduh kok bosen ya, kok udah berapa tahun nih saya melakukan ini. Wah kalau bisa saya mau bebas gitu. Itu memang ciri-ciri sudah dewasa dia merasa, aduh saya udah cukup kuat, saya oke. Tapi itu kan ternyata dari sisi kedokteran tidak seperti itu. Apa yang perlu dilakukan? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak semua ingat materi bagaimana berkomunikasi yang empati dengan anak, pertama kita coba tangkap dulu. Apa nih kira-kira perasaan dia? Kok dia seperti mengabaikan urusan yang paling penting dalam hidupnya? Ya, hal dokter itu. Dan dia harus minum obat seumur hidupnya. Nah, disitulah kunci pertama untuk bisa membuka apa yang selama ini mungkin tersimpan, mungkin dia nggak pernah mau cerita, karena khawatir kalau dia cerita nanti salah. Kalau cerita nanti dinyanyiin yang panjang, ya konotasi dinyanyiin itu dinasehatin gitu ya, nanti dipersalahkan. Jadi daripada gitu, saya lakukan dengan tindakan aja, saya kabur, saya males gitu ya, itu namanya tindakan pasif agresif. Apa yang perlu dia lakukan, apa yang diharapkan oleh orang tua itu dilakukan anak remaja, dia tidak lakukan. Namanya pasif agresif. Karena dia nggak bisa untuk bilang secara agresif, itu tidak mungkin, tidak diterima, nggak mungkin dong, saya masih anak yang baik, jadi saya tetap harus berperilaku direm lah gitu ya. Tapi untuk pasif agresif, amanlah kira-kira. Nah, itu yang dilakukan. Pertanyaannya, komunikasinya seperti apa? Saat santai. Sekali lagi, pilihlah waktu saat santai. Tidak ketika kita pas lagi marah-marah nih sama dia. Atau tidak lagi kita kasih kritik ke dia. Saat manis-manis aja, semua baik-baik aja. Lihatnya dari mana? Dari observasi. Itulah pentingnya kepekaan orang tua membaca bahasa tubuh anak, ya. Dari observasi, kelihatannya dia lagi happy-happy, lagi manis-manis. Kemudian kita duduk di sampingnya sambil kita elus-elus, ya, terkait lagi dengan bahasa cinta.
Bahasa cintanya dia apa? Kalau bahasa cintanya physically touch gitu ya, physical touch, dielus-elus ya. Kalau dia bahasa cintanya adalah quality time, betul-betul jangan sambil pegang HP, jangan sambil nonton TV ya. Benar-benar santai-santai, misalnya dia lagi baca buku gitu ya. Terus di sampingnya dia aja, nggak ngapa-ngapain, hanya keberadaan ibu itu udah quality time buat anak. Keberadaan ibu yang full attention kepada dia. Kemudian diajak bicara. Sayang, namanya siapa gitu ya. Sayang, senang ya, alhamdulillah kamu sehat. Ya, kamu bisa lakukan kuliah dengan baik. Mom so proud of you gitu kan. Mama bangga, ibu bangga gitu kan. Kemudian kamu juga kemarin bisa pergi jalan-jalan misalkan, atau temenin ibu shopping. Alhamdulillah ya, Allah kasih sehat luar biasa. You know what? Ini akibat kamu tuh rajin makan obat. Jadi kasih positifnya aja. Itu akibat kamu rajin makan obat yang dari dokter. Karena memang sebenarnya mungkin bosen juga ya makan obat ya setiap hari. Wah, itu nanti keluar tuh. Dia bisa meledak, bisa karena dia tahan selama ini. Mungkin kamu sekali-kali suka bosen juga. Aku bukannya sekali-sekali lagi. This is not, sometimes. Always. I get bored. Dia bisa kayak gitu. Nggak apa-apa. Saat anak keluarkan isi hati dengan keras dan kadang-kadang mengejutkan orang tua, itu sebenarnya positif. Kenapa? Karena artinya connection antara orang tua dan anak terbuka. Dinding misal tadinya tinggi dan tebal itu runtuh karena kita melakukan mendengar aktif namanya. Dan dia mau mengeluarkan isi hati yang selama ini dia tutup rapat, dia jaga baik. Artinya apa? Dia sudah trust pada ibu. Dia sudah trust pada bapak. Jadi jangan panik ketika dia malah meledak lah. Kata Bu Tika, ini bagus komunikasinya. Lah kok malah iki berantem, kok malah meledak, ini gimana gitu kan? Jangan sampai kaget dulu gitu ya, Bu. Jangan sampai kaget. Jadi persiapkan diri untuk mendengar hal-hal yang selama ini tidak pernah ibu bapak dengar dari dia. Dia mungkin bisa, you know what, I'm gonna die, better to die. Dia akan bisa ngomong seperti itu. Untuk apa jadi manusia tapi saya tiap hari harus tergantung obat? Dengarkan saja itu yang diinginkan oleh anak. Oh, jadi kamu sedih ya? Kita bisa kira-kira nih ketika dia meledak, dia kemudian keluar air mata, kita coba tebak kira-kira tuh emosi apa ya? Kita coba, ya Allah nak, ternyata kamu sedih ya selama ini harus minum obat. Aku bukan sedih lagi, aku frustrasi, aku depresi, biarin aja. Dengerin aja. Ya, keluar dia bisa bilang, ibu tahu nggak? Mom, you know what? Dia bilang gitu ya. Saya ngerasa jadi manusia gimana. Dengerin aja. Oh, Masya Allah. Ya. I can feel you. I feel you gitu ya. Jadi ibu bapak jangan malah patahkan. Kamu nggak boleh gitu. Anak Islam, anak soleh kok ngerasa frustrasi. Anak Islam kok kamu jadi desperate. Nasihat saat itu tidak dibutuhkan dan jangan keluar. Dia tidak butuh nasihat. Maksud kita untuk mendengar aktif adalah membuat koneksi, ya, jadi connected antara ibu atau bapak dengan anak, dan kemudian membuka hal-hal yang tertutup selama ini, ya, yang dikemas dengan sangat rapat-rapat oleh anak. Justru kita inginnya kan terbuka. Jadi ketika dia terbuka, jangan patahkan dengan nasihat. Jangan patahkan dengan mengecilkan perasaan dia. Begitu aja kok frustrasi. Gimana bisa jadi anak hebat, sukses kalau begitu aja udah sedih. Begitu aja udah frustrasi. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, sulit bagi anak berikutnya untuk membuka diri.
Jadi itu good news ya. Walaupun mengejutkan orang tua, ibu bapak perlu persiapkan diri, dengarkan. Pernah waktu itu di salah satu workshop ya tentang komunikasi efektif juga, ibunya menjalankan mendengar aktif seperti tadi mancing itu tadi ya, mancing perasaan. Ternyata yang sangat mengejutkan bunyinya adalah aku benci sama ibu, aku benci sama bapak, aku benci sama adik, aku benci semuanya karena semuanya cuma perhatiin adik. Aku nggak diperhatikan. Kalau gitu mendingan aku mati aja. Kalau aku nggak mati, aku pengen semuanya pada mati. Waduh, itu anak usianya 10 tahun. Ibu bapaknya kaget. Ibu bapaknya benar-benar shock, bingung gitu ya. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Udah gitu, terus cuma diem gitu. Tapi didengerin aja gitu. Sampai akhirnya anak yang tadinya bicaranya meledak-ledak, dari suaranya, nafasnya yang ngos-ngosan, pelan-pelan turun. Kemudian saat itu ya namanya ibu ya dengar anaknya seperti itu, dipeluk. Mama, ibu minta maaf. Ternyata kamu ngerasa selama ini kamu nggak disayang, padahal ibu sayang. Terus akhirnya tangis-tangisan. Alhamdulillah dia tidak melakukan itu. Jangan takut dengan tanda kutip luapan emosi yang mengejutkan itu. Dengarkan saja. Dan kalau bisa bereaksi, ya bereaksi segenuine mungkin, setulus mungkin. Ketika orang tua dengar anaknya sampai seperti itu, biasanya sebagai orang tua kan ikut ngerasa sedih atau merasa bersalah. Mungkin selama ini saya yang bikin anak saya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi nomor satu, dengarkan aktif. Jadi mendengar aktif, kemudian coba pancing lagi dengan perasaan-perasaan negatif lain. Gunanya pancingan itu apa? Supaya tumpukan emosi negatif yang selama ini tersimpan, tertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, keluar. Nanti kalau sudah keluar, kemudian dia sendiri yang akan menemukan benang merahnya. Dia udah lega. Kalau sudah keluar lega, biasanya pikiran objektif, pikiran sehat, akal sehat itu akan berjalan. Ketika emosi negatif banyak, akal sehat nggak jalan. Begitu Ibu mudah-mudahan menjawab. Oke, bagus sekali Bu Tika. Saya catat juga ini beberapa, jadi harus pemancing dengan empati, mendengarkan aktif anaknya segala keluhannya, dan berusaha sebagai orang tua kita juga jangan sampai kaget dan malah menasehati di saat seperti itu, justru mendengarkan ya yang penting. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya, anak saya laki-laki sudah dewasa, sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, tapi belum menikah. Sejak sudah bekerja, anak saya ingin menyewa apartemen sendiri. Padahal tempat kerja dari rumah tidak begitu jauh. Pertanyaannya, apakah itu wajar-wajar saja? Sikap apa yang harus orang tua lakukan? Terima kasih atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan yang bertanya. Oke, usia anak berapa tadi? Nggak disebutkan ini Bu, tapi dibilangnya sudah bekerja, sudah dewasa, sudah lulus kuliah, mungkin sudah sudah dewasa tapi belum menikah. Iya. Iya, mungkin 23, 24 begitu ya. Iya. Pertanyaan buat Ibu atau Bapak yang bertanya. Sebenarnya selama ini Bapak Ibu mendidik anak tujuannya agar apa? Itu pertanyaan yang perlu ditanyakan. Apakah Bapak Ibu ingin anaknya tergantung penuh pada Bapak Ibu seumur hidup? Enggak ya. Enggak ya. Pastinya Bapak Ibu sangat ingin anak mandiri, benar ya? Betul. Iya. Pertanyaannya, kalau ingin mandiri, terus kapan latihannya? Ini anak sudah bekerja, sudah lulus kuliah, wah itu Masya Allah ya. Sudah menyelesaikan tugasnya sebagai anak, sebagian tugasnya. Saya belum bisa bilang semuanya ya, sebagian dari tugasnya. Di usia dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia kuliah, dia bekerja,
Ya wajar-wajar aja dia kepengen latihan, bener nggak? Iya, betul. Dia ingin latihan untuk bisa mandiri. Beda loh, tinggal sendiri sama orang tua. Saya menangani banyak kasus yang ketika remajanya orang tuanya ribut. Aduh Bu, bangun aja mesti dibangunin untuk sholat subuh, makan aja mesti dibawain tempat makan, itu kadang-kadang makan di mobil disuapin. Waduh, saya sampai Wah. bingung, ini ibu ya 17 tahun anaknya masih disuapin. Ya kan? Terus harus dijemput pakai supir, nggak boleh telat, ini itu. Terus dia tuh badannya, dia punya asma alergi Bu, jadi badannya ringkih. Jadi saya harus siapin ini. Waduh, ini ibu overprotective, overservice. Ya. Kemudian kamarnya Bu, jangan ditanya, berantakan. Dia cewek tapi seperti gudang. Malu saya ngelihat kamar anak saya. Saya kok jadi mikir, nanti kalau dia dewasa gimana ya, gitu loh. Nanti kalau dia bisa punya suami ya, apa ada yang mau sama dia ya, dia benar-benar berantakan, sementara ibunya yang sangat rapi, sangat teratur gitu kan. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaan-pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab dengan objektif. Kenapa? Karena masalahnya saat tersebut anaknya tinggal dengan ibu bapak yang treatmentnya adalah overservice, overprotective. Begitu. Apa yang terjadi setelah akhirnya dia menikah gitu ya, terus ibunya datang lagi. Bu Tika, ini sebenarnya apa sih yang ibu lakukan? Kok ajaib? Oh apa? Kok anak saya itu udah menikah, rumahnya rapi banget, kamarnya bersih, ada bunga, segala macam. Saya pikir dulu dia benci sama saya dan dia nggak mau mempelajari apa yang saya lakukan. Tapi ketika saya ke rumahnya, rumahnya lebih bersih dari rumah saya, lebih rapi, lebih wangi, dan ajaib. Dia dulu nggak pernah mau masak, sekarang dia bisa masak. Malahan dia masak ayam kodok kesukaan saya yang saya nggak pernah bikin. Saya beli, dia bikin Bu. Itu diapain Bu kok bisa gitu? Saya coba tersenyum ya dalam hati. Ibu lupa ya bahwa selama ibu mendidik anak ibu satu rumah, anak ibu kan punya mata. Iya, terus kenapa? Anak ibu punya penciuman, anak ibu punya pendengaran. Lah, terus saya udah capek loh. Saya udah mau pecah kepala saya, mulut saya ini kalau bisa robek Bu. Ngomong terus, tapi dia nggak dengerin. Bu, ternyata sekarang gimana? Kalau ibu lihat, dia dengar nggak? Dia melihat nggak? Dia mencium nggak? Sampai dia punya rumah yang wangi dan lain-lain. Oh iya ya. Jadi ternyata apa yang saya lakukan itu ditangkap panca indera anak saya dan dia lakukan justru nggak mau saat bersama saya. Jadi kenapa seperti itu, Bu? Kenapa kok dia nggak bisa lakukan waktu dulu? Nah, itulah yang namanya pasif agresif. Mungkin karena orang tua terlalu banyak ngatur, terlalu maunya A, B, C, D gitu ya. Anak jadi justru reaksinya emosional. Tahu itu bagus, tapi dia nggak mau lakukan. Gitu. Tapi beda ketika dia sendiri. Mungkin hari-hari pertama dia gayanya dengan gayanya dia. Mungkin ya. Kok yang nggak enak ya punya rumah gini? Kok nggak enak dipandang mata? Kok bau gitu ya? Kok suaminya kayaknya pulang ke rumah udah lama macet, ngelihat rumah berantakan. Mungkin, who knows, sempat jadi nggak enak suasana. Terus dia kan jadi mikir, oh kalau gitu mungkin aku coba ya pakai gayanya mama gitu loh. Pakai gaya ibu saya. Karena saya ngebayang bapak itu dulu kalau pulang ke rumah tuh happy, selalu memuji, rumahnya bersih, wangi. Mungkin suami saya juga akan seperti itu. Terus dia coba. Itu contoh. Artinya anak ibu ini ingin melatih diri. Bagaimana sih kalau tinggal sendiri? Bagaimana sih kalau cucian nggak dibantu oleh orang tua? Bagaimana sih kalau masak sendiri? Memang kalau masak itu apa aja yang mesti disiapin? Kalau ibu kasih 1000 buku bagaimana cara memasak, tetapi tetap tinggal dengan ibu, nggak janji deh dia akan masak.
Tapi kalau dia tinggal sendiri, nggak usah dikasih buku, dia akan coba masak karena kalau enggak dia lapar kan gitu. Kalau enggak nanti dia beli di restoran kantongnya nanti bolong gitu kan. Jadi Iya. mau nggak mau dia akan belajar sendiri. Jadi beri kesempatan anak untuk menjalankan kemandirian seutuhnya sebagai orang yang sudah dewasa. Kalau saya bilang itu sudah dewasa. Jadi sudah waktunya ibu bapak mengikhlaskan, memberikan kesempatan anak untuk mandiri dan bergembira dengan itu. Kenapa? Artinya dari dulu saya ngurus anak ini saatnya saya untuk memetik hasil dalam arti melihat hasil kemandirian yang sudah saya tanamkan. Begitu. Insya Allah menjawab? Insya Allah. Iya, saya sebenarnya agak menarik nih Bu. Kalau lihat dari pertanyaan ini ya, mungkin kalau sebagai orang Indonesia kan kita merasa anak itu harus bersama kita sampai dengan dia menikah. Nah itu baru keluar dari rumah gitu ya. Sedangkan kalau saya perhatikan di sini di Amerika rata-rata anak-anak itu udah keluar dari rumah bahkan dari lulus SMA gitu ya. Mungkin apa perbedaan pola pikir sebenarnya yang baiknya seperti apa sih Bu Tika kalau boleh kasih Ya. ini? Sebenarnya Islam itu kan mengajarkan 7 tahun pertama dengan anak itu berkasih sayang lah ya. Jadi anaknya minta apa gitu ya, pokoknya dia butuh apa, kita penuhi sebagai orang tua. 7 tahun kedua berarti antara 7 sampai 14 tahun didiklah disiplin. Bahkan dalam Islam ada hadis ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Kalau anak tidak sholat boleh dipukul, tapi pukulnya pukul sayang, gitu kan? Jadi sudah dibiasakan anak untuk sholat. Dipukulnya mungkin nggak 7 tahun ya? Umur berapa gitu ya? Saya agak lupa itu. Saya juga nggak berani memberikan ini kan kurang paham. Mungkin Ya, apa ada yang bisa lebih tahu. betul. Intinya anak sudah dilatih untuk disiplin 7 sampai 14. 14 sampai 21 itu berikan anak kita jadi temannya anak gitu ya. Jadi anak dikasih tanggung jawab. Karena dia sudah dilatih disiplin, berikutnya kasih tanggung jawab. Nah, pertanyaannya 14 sampai 21 tahun itu sebenarnya anak sudah mulai mandiri dan sudah bisa melakukan banyak hal, terutama domestik misalkan. Dia seharusnya sudah bisa cuci piring, iya ya dari 7 tahun. Dia sudah bisa bersih-bersih, dia sudah tahu kapan harus begini, kapan harus begitu, bagaimana managing domestik lah, jadi kamarnya dia, mulai dari kamar dia, sampai akhirnya rumah. Bahkan kalau ibu bapaknya misalkan harus pergi beberapa jam gitu ya, umur 14 tahun, udah boleh ditinggal kan 14 tahun ya, kalau di Amerika? Iya, sudah boleh. Umur berapa boleh ditinggal? Setahu saya sih ya 14 tahun udah sih sudah boleh 14 tahun ya. Iya. Artinya ibu bapak nggak usah yang khawatir setiap menit telepon ini gimana nggak perlu ya. Udah tenang aja. Ibu bapak bisa jalan dari pagi sampai sore tenang. Kalau dia mau di rumah silakan. Ketika 21 sampai berikutnya itu benar-benar boleh di silent. Ya, sebentar, saya lagi mencoba untuk silent. Ya, sudah Ibu. Ya. Ini yang baru. Jadi 21 sampai 28 itu benar-benar sudah lepas. Jadi sebenarnya dalam Islam 21 tahun itu sudah lepas. Kalau Ibu ingat-ingat bagaimana Rasulullah memulai bisnis usia berapa? Beliau 15 tahun. Beliau sudah ke negeri Syam. Artinya jauh lebih advance lagi daripada sekedar tinggal sendiri, benar nggak? Betul. Beliau sudah mencari nafkah sendiri, beliau sudah traveling sendiri, dan traveling saat dulu dengan saat kini tentu beda ya. Saat kini insya Allah, ya di luar pandemi ya. Iya. Saat ini ya semua serba fasilitas enak, tidak berbahaya, dan lain-lain. Tapi saat dulu bisa dimakan singa, binatang buas, ada banyak rampok. Tapi toh Rasul melakukan itu. Artinya apa? Jangan-jangan
kita lupa jalanin itu. Atau kita merasa, aduh, kita happy sebagai ibu yang terus melindungi anak. Jangan sampai tujuan utama mendidik anak jadi terlupa gara-gara saya ikutan mute. Oke. Iya. Yang paling penting adalah kita memberikan kesempatan anak untuk mandiri. Contoh, main sepeda. Pasti anak jatuh dong waktu belajar, ya enggak? Betul. Apakah kemudian setelah jatuh kita langsung stop, sepeda langsung dijual? Kan enggak. Kita kasih kesempatan anak untuk jatuh lagi, tapi harus bangun kan gitu. Mau dia 100 kali jatuh, it's okay. Ayo nak, nggak apa-apa, oke gitu ya. Walaupun dalam hati, aduh kesian ya, habis itu tinggal diobatin kan gitu. Demikian juga dengan kemandirian. Mungkin ketika dia pisah, pertama dia nggak tahu bagaimana makan, bagaimana membersihkan. It's okay, beri kesempatan dia untuk melakukan kesalahan dan belajar untuk menyelesaikan solusi untuk masalah dia. Begitu, Ibu Bapak? Iya. Terima kasih Bu Tika. Baiklah, mari mungkin kita lanjutkan dengan tema hari ini, meningkatkan kepercayaan diri dari anak remaja. Silakan Bu Tika. Baik, saya udah jadi co-host belum ya? Sebentar, saya jadikan Kayaknya co-host. belum. Mungkin dari hostnya Bu Dini atau Pak Aji boleh? Ya. Sudah ya, oke. Silakan Ibu. Sudah 25 orang nih. Apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah ya, sudah makin rame ya. Oke, baik. Materi kali ini adalah share konten. Oke, sudah terlihat? Sudah. Baik. Meningkatkan kepercayaan diri anak remaja. Ya, kita lihat bagaimana kelihatan. Ini saya nyari-nyari yang pakai jilbab nggak ketemu, jadi ya udahlah. Apa yang ketemu ya? Oke, baik. Kepercayaan diri atau confidence ya. Kalau kita lihat di sini, wah, ini di kepala dia, di benaknya dia begitu banyak experience, begitu banyak mimpi, dan begitu banyak hal-hal yang bisa dia capai, hal-hal yang bisa dia lakukan. Jadi kalau kita lihat di sini naik pesawat ya, sampai naik pesawat ulang-alik sampai ke planet mana itu ya, kemana-mana. Sampai kemudian ada pineapples, ada musik, ada raket tenis. Artinya confidence itu bisa melakukan banyak hal. Confidence itu adalah be the best of you, ya. Be the best you. Artinya kita sebagai orang tua perlu menjadi the best of you juga, the best of me. Kalau kita semua orang tua bisa menjadi the best of me, maka nggak usah terlalu susah payah sebenarnya untuk matiin dulu. Oh, matiin dulu. Justru mau passwordnya boleh dulu. Mic off. Masuk ke situ. Ini kan. Oke, baik. Kalau kita orang tua sudah bisa menjadi the best of me, maka tidak terlalu sulit untuk mencetak anak-anak yang the best of them, the best of him, the best of her. Oke. Berikutnya adalah Ibu Bapak, mari kita santai sejenak ya, melihat ke dalam diri kita. Selama ini kita mungkin sibuk melihat hal-hal di luar diri kita. Kita sibuk mengejar hal-hal di luar diri kita. Sekarang saatnya kita melihat ke dalam. Punten, ini boleh di silent semuanya, mic off. Oke. Kita melihat ke diri kita, kemudian sambil mendengarkan musik berikut, Ibu Bapak silahkan bertanya pada diri dan melihat kembali flashback. Saat-saat kapankah saya menjadi orang yang confident, percaya diri?
peristiwa-peristiwa apakah yang saat itu saya muncul sebagai orang yang percaya diri. Kemudian flashback lagi, silahkan lihat lagi, bayangkan kapankah saatnya ibu bapak melakukan sesuatu agar anak percaya diri. Dan saat-saat apakah bapak ibu melihat anak-anak itu percaya diri. Dan bayangkan ke depan apa yang ingin atau yang diharapkan, yang didambakan oleh ibu bapak sekitar 10 tahun ke depan, kemandirian atau confidence percaya diri anak ibu bapak itu seperti apa ya 10 tahun lagi. Dan lihatlah kondisi itu. Oke? Silahkan Bapak Ibu mendengar sambil santai, cari posisi enak, senderan. Bapak Ibu kalau nyaman, silahkan buka kacamatanya, yang pakai kacamata, relax. Kemudian untuk lebih nyamannya boleh silahkan tutup matanya. Oke, silahkan dengar lagu berikut ini sambil membayangkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Ya, ibu-ibu, tadi terdengar ya suaranya ya. Oke, ada yang mau sharing apa yang muncul saat tadi ibu bapak bertanya pada diri sendiri, apa flashback yang muncul saat Anda percaya diri di masa lalu, kaitannya dengan anak dan harapan anak ke depan untuk percaya diri. Silahkan. Mau share, silahkan Ibu. Perasaan apa yang muncul? Apakah ada dari ibu-ibu mungkin peserta bisa unmute langsung kalau ada yang mau berbagi pengalaman. Ini kayaknya belum lagi terlalu rileks setelah mendengar. Mungkin Ibu musiknya enak sekali, jadi membayangkannya sangat ini. Ibu Rohani mau share atau Ibu Ugi ya? Ibu Ugi. Iya. Atau Ibu Emalia, silakan. Oh, suaranya Ibu Rohani masih belum terdengar, Ibu Rohani. Di unmute, Bu. Mic-nya. Open mic. Iya, mungkin bisa dibantu. Udah bisa. Baik. Sudah bisa, Bu. Baik. Teringat masa dulu, kita kan lahiran tahun 50. Jadi masa dulu tuh kita di kampung banget. Susah banget hidupnya. Hidupnya beda dengan di Jakarta sekarang. Kebayang, belum ada yang ke Jakarta satupun. Barulah kalau yang perempuan, baru ibu sendiri di tahun 70 itu. Kebayang sedih di kampung, Ibu Tika. Sana penghidupan cuma berladang, menyadap karet. Nah itulah tahun 70 ibu ke Jakarta. Kalau ingat di sana suka sedih, Tika, Bu Tika. Ibu, waktu boleh bertanya ya Bu, waktu pindah ke Jakarta kenapa itu Bu? Apakah Ibu sendiri atau karena menikah atau bagaimana? Karena menikah. Ini ceritanya panjang. Pendidikan orang tua kita kan di kampung kan cetek ya, paling tamat SD kelas 5. Dan kita juga nggak boleh lebih dari tamat SD. Nah, tapi saya karena melihat kehidupan, emang suruh cerita nih. Ini aja fokusnya pada yang fokus bagaimana perasaan percaya diri Ibu ketika intinya saja, betul Ibu. Ketika remaja itu ibu mulai dari SD kelas 6 berusaha berdoa sama Allah supaya ibu bagaimana hidupnya tidak seperti di kampung, ibu nggak kuat mengikuti hidup di
kampung menyadap karet, berladang. Jadi orang nggak boleh sekolah, saya berusaha mau sekolah terus gitu. Tapi orang tua saya nggak boleh, kakak-kakak saya kalau pulang sekolah berantem mulu, nggak boleh sekolah. Saya berusaha sehingga saya bisa tamat juga SMA. Sore saya sekolah Arab, kalau sore istilahnya ke kampung, khusus Arab semua selama 6 tahun. Nah, akhirnya betul menikah nggak boleh sama orang tua. Disitulah saya sedihnya. Saya berdosa sama orang tua saya, Mbak. Saya Masya Allah. dilamar karena kan dia tamat SMA, kita kan pemikirannya udah luas ya. Dilamar nggak boleh, udah sampai 3 kali dilamar, lamarannya dibalikin. Itulah saya sampai sekarang menyesal. Saya pergi kabur dari rumah tanpa izin. Karena saya nggak kuat. Saya dijodohin sama orang kampung, tapi saya nggak kuat, Mbak. Bakal nyadap karet sama ladang. Yang mau banyak. Akhirnya pergilah sama bapak yang suami saya ini. Dia dari Jadi Jakarta. Kayak hari gitu ya, Bu ya? Ya, dia Departemen Kehakiman. Terus saya dilamar orang tuanya, tapi dikembaliin lagi sama orang tua saya. Terus saya suratin keluarganya. Jemput saya hari Senin. Saya pergi, saya kabur. Nah, itu saya berasa berdosa sampai sekarang. Makanya tiap sholat, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, orang tua saya. Saya sudah berdosa, orang tua saya, ya Allah tempatkan di surga, dijadikan kuburnya. Amin. Terima kasih sharingnya ya Ibu Rohani ya. Ibu Rohani sekarang di Jakarta atau di mana ini posisinya? Di Jakarta, Bu Tika. Oh, di Jakarta. Anak saya udah menikah semua, ada 4. Ditinggal bapaknya masih 5 tahun. Iya, masih menarik ya. Terima kasih Ibu Rohani. Ya. Sebenarnya dibalik kesedihan ya Bu ya, dibalik kesedihan sebenarnya saya yakin juga ada perasaan senang di balik itu. Karena Ibu benar-benar dalam kondisi, terima kasih Ibu, dalam kondisi di kampung di mana harus seperti itu, Ibu ingin lepas. Iya, betul. Ibu ingin lepas dari dari kurungan ya ibaratnya ya. Kurungan Ibu ingin berpikir lebih daripada yang biasa-biasa. Artinya kalau kita fokus pada topik kita yaitu kepercayaan diri, Ibu cukup percaya diri gitu loh untuk bisa bebas keluar dari lingkungan yang biasanya. Artinya Ibu berpikir di luar kebiasaan orang-orang tetangga-tetangga Ibu. Ibu ingin maju. Jadi demikian percaya dirinya sampai kemudian nekat gitu ya. Tapi kalau ini Ibu, istilahnya gini Bu Tika. Sesudah saya keluar ke Jakarta, situlah keluarga orang kampung bisa ke Jakarta. Semua yang kada banyak, yang yatim saya bawa, keluarga bapak juga. Mereka sampai kita bantu 14 orang. Adik saya sendiri 3 orang, ada yang sampai S2. Jadi orang tua saya akhirnya malah berbesar hati. Wah, Ibu itu menarik sekali Bu. Artinya kalau Ibu tadi fokusnya pada kesedihan, minta ampun, tapi di ujung ternyata Ibu menyampaikan bahwa orang tua Ibu bangga dan bahagia karena dengan keberanian, kepercayaan diri Ibu, inilah yang membuka barokah buat keluarga besar, buat orang-orang di kampung. Orang kampung banyak yang ikut saya. Sampai sekarang sampai ada yang S2 ya Bu ya. Yang saya bawa adiknya, yang satu bawa adiknya. Akhirnya sekarang keluarga saya di sini sudah banyak. Saya jadi orang sesepuh di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rohani ya. Ya, Tika. Masya Allah. Baik, kita lanjut kembali ya. Oke. Baik, ini salah satu contoh. Sebenarnya paling enak sih saya dengar juga sharing lain. Tapi apakah ada yang mau share satu lagi? Singkat saja mengenai
Apa harapan ibu bapak ke depan 10 tahun ke depan anak-anak mau semandiri apa? Ada yang mau share? Silakan ibu-ibu peserta lainnya. Mungkin juga saya sambil mau mengingatkan Bu Tika, kita waktunya sampai Betul. 7.45 mungkin, dan kemudian dilanjutkan untuk diskusi. Mungkin ada pertanyaan. Kita punya 20 menit sampai lagi ya. 8, jam 8. Iya. Siap. Kita ke materi ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi Ibu Rohani ya, biasanya tetangga hanya sampai kelas 5 SD, nggak boleh lulus SD. Tapi beliau menembus batas ya, menjadi the best of Ibu Rohani, yaitu sampai lulus SMA, sampai kemudian ke Jakarta, dan ternyata terbukalah pintu-pintu keberhasilan dari segi pendidikan bagi keluarga dan juga orang-orang di kampung ya, beberapa anak yatim, Masya Allah. Nah, kenapa sih percaya diri? Nah, percaya diri itu confident, kaitannya dengan self-esteem. Orang yang confident biasanya self-esteem-nya tinggi. Ya. Kenapa sih penting? Ini dia, kalau kita lihat ya, orang yang self-esteem-nya tinggi, dia akan independent, dia akan mandiri, dia mature, ya. Kemudian dia bisa bangga dengan achievement-nya dia, dengan prestasi-prestasinya dia, dengan tugas-tugas perkembangan yang sudah bisa dia selesaikan. Ternyata orang yang percaya diri itu bukan yang nggak pernah frustrasi loh. Orang yang percaya diri itu pernah frustrasi, it's okay untuk frustrasi, dia bisa accepting, dia bisa terima rasa frustrasi itu, dan kemudian dia bisa mencari solusi, dealing with it responsibly. Jadi dia bisa menyelesaikan rasa frustrasinya, dan kemudian dia pun orang-orang yang percaya diri mau mencoba hal-hal baru dan mau men-challenge itu men-challenge Mencari tantangan. Mungkin mencari tantangan. Betul. Iya. Menantang dirinya ya, seperti Ibu Rohani ini kan nantang banget ya. Bu Tika, mohon maaf, apakah Bu Tika sharing screen? Apakah mau sharing screen? Belum ya. Sharing Oke. screen-nya belum. Baik. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu ada yang mengingatkan ini. Iya, terima kasih. Sudah terlihat? Terlihatnya masih ini baru desktop aja. Sekarang sudah terlihat PowerPoint. Sudah terlihat iya. Ya. Oke. Jadi orang yang percaya diri dia trying new things and challenging ya, menantang. Coba Ibu Rohani itu kurang nantang apa ya? Pergi dari kampungnya, nggak mau nyadap karet lagi. Ke kotanya nggak main-main lagi, milihnya Jakarta gitu ya. Yang katanya orang-orang lebih kejam dari Ibu Tiri katanya gitu ya. Tapi ternyata buat Ibu Rohani tidak kejam, malah bahagia, malah membuat keluarga besarnya bahagia. Dan orang-orang yang percaya diri, kalau orang percaya diri, dia pasti bisa menolong dirinya sendiri. Benar nggak? Betul. Kalau orang-orang yang bisa menolong dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain, maka dia bisa helping others. Dia bisa menolong orang lain. Seperti Ibu Rohani tadi menolong orang-orang yang yatim, bisa jadi S2 dan lain-lain. Kenapa? Karena dia percaya diri. Ya. Next, jangan lupa, kita sebagai Muslim, tugas manusia kita ini kan khalifah ya. Khalifah fil ard. Apa sih? Visi misi kita nih turun ke dunia kok saya ada yang namanya Rustika ini. Apa sih maksud Allah menciptakan saya? Untuk apa sih saya ini? Pasti semua punya pertanyaan demikian. Saya ini dihidupkan Allah di sini sekarang buat apa? Ini jawabnya. Gunanya kita hidup adalah untuk mengurus, mengelola, memanfaatkan, memelihara karunia Allah. Karunianya apa aja? Macam-macam. Semua dari atas kepala, head to toe ini sampai ke kaki, ini semua karunia Allah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang Allah sudah kasih ini? Resources yang kita punya. Akal, pikiran, ya, perasaan, dan spiritual, semuanya.
sebagai sumber penghasilan, untuk usaha, untuk kemaslahatan bersama, ya. Dengan kita berkumpul bersama ini untuk kemaslahatan bersama juga. Jadi ini adalah tugas utama kenapa seorang dihidupkan. Begitu. Nah, tentu kita ingin tahu juga, kalau orang yang tidak percaya diri, itu self-esteem-nya rendah, harga dirinya rendah. Kayak apa sih orang yang harga dirinya rendah? Biasanya orang-orang yang harga diri rendah, dia itu kalau mau melakukan sesuatu, muncul suara-suara di dalam benaknya. Aduh, kayaknya saya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya saya nggak berguna banget sih hidup gitu. Saya nggak oke. Saya nggak cukup baik ya. I'm not good enough ya. Kayaknya orang-orang nggak ada yang cinta sama saya. Saya orang yang tidak patut dicintai. Wah, saya harus perfect nih. Saya harus sempurna dalam melakukan banyak hal. Aduh, saya tuh nggak boleh bikin kesalahan. Pernah nggak Ibu Bapak lihat orang-orang yang melakukan kesalahan tapi itu diulang-ulang di kepala dia. Seakan-akan kesalahan itu besar banget, padahal kesalahan kecil. Ya. Iya. Pun kalau kesalahan besar pun kita tidak mesti merasa, oh, menyesal seumur hidup. Nobody's perfect. Justru dalam kehidupan kita diberi keleluasaan untuk melakukan kesalahan, tapi setelah itu apa? Minta ampun, taubat pada Allah. Benar nggak? Allah is so merciful. Maha pengasih, penyayang. Bukan berarti kita nggak boleh bikin kesalahan. Kalau kita nggak bikin kesalahan, kita sudah bukan manusia. Ya, kita masih manusia sehingga kita akan terus ada aja kesalahan kita. Tapi setelah itu apa? Kita sadari, kita merubah diri, dan kemudian tentunya kita bertobat. Apa sih tanda-tanda orang yang self-esteem rendah atau kurang pede gitu ya? Mereka nggak mau nyoba hal-hal baru. Nggak mau ambil kesempatan. Padahal kesempatan itu banyak sekali. Kalau kita berdiri di sini, ya, sebenarnya kesempatannya itu sudah ditampakkan oleh Allah banyak. Ya. Mau jadi apa, misalnya mau kuliah jurusan apa, itu pintunya banyak. Tinggal bagaimana kita ambil, bagaimana kita tangkap opportunity itu, kita buka pintu ke situ. Orang yang self-esteem rendah atau tidak pede, dia merasa tidak dicintai. Dia merasa tidak diinginkan. Oh, kayaknya ibu saya, bapak saya tuh nggak pengen saya lahir. Sebenarnya nih saya nih anak kecelakaan, anak bonus tapi tidak diinginkan, nggak dicintai. Dan sedihnya, dia akan merasa seperti itu pada siapapun di sekitar dia. Suaminya, anaknya, teman-temannya. Sedih banget ya. Kemudian, orang yang tidak percaya diri, seneng banget. Kelihatan nggak nih tangan saya ngapain? Nggak kelihatan Bu Tika. Nggak kelihatan ya? Iya. Oke, mari Ibu sama-sama saya perlu stop sharing dulu. Ya. Ibu-ibu ayo seperti ini. Ya, tembak. Orang-orang yang tidak percaya diri atau rendah self-esteem-nya, dia senang banget nunjuk orang. Ini salah kamu. Salah kamu, salah kamu, salah kamu. Coba ketika nunjuk, ibu-ibu lihat jarinya. Yang nunjuk ke depan berapa jari? 1. Yang nunjuk ke ibu sendiri berapa jari? 3. Ya. Agar diingat sampai selamanya. Sebelum menunjuk orang lain, mari kita lihat 3 kali. Apa ini jangan-jangan kesalahan saya? Sebelum kita nunjuk pada anak, kamu kok nggak pede, kamu kok begini, kamu kok begitu. Jangan-jangan saya nyontohin seperti itu. Jangan-jangan sayalah yang bikin anak saya jadi tidak pede. Sayalah jangan-jangan yang bikin anak saya seperti ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini selalu diingat seumur hidup ya. Oke. Baik, kembali lagi screen. Oke. Ya. Kemudian orang-orang yang sudah terlihat? Sudah. Oke.
orang-orang yang tidak percaya diri, dia tidak sanggup ya untuk mengatasi rasa frustrasi. Begitu aja frustrasinya kayaknya dalam banget gitu loh. Susah dikit kok kayaknya dia udah kayak kebakaran rumah gitu. Kemudian biasanya orang-orang yang tidak percaya diri sukanya negatif self-talk. Itu tadi, I can do it. Saya nggak bisa, saya nggak pantas, nggak ada yang senang sama saya. Kemudian fear of failure atau dipermalukan. Dia takut banget kalau gagal. Belum juga nyoba, yang di otak dia terbayang gagal. Saya tuh mau bisnis ya, saya udah punya modal, saya udah punya ini, tapi gimana ya, sekarang kan lagi pandemi ya. Nanti kalau gagal gimana? Kalau misalnya duit saya habis gimana? Nanti kalau saya udah capek-capek begini tapi susah, nggak ada yang beli gimana? Loh kok mikirnya fokusnya ke failure gitu. Sementara orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang ketika memulai sesuatu walaupun itu ke depan dia nggak tahu bagaimana, tapi dia sudah membayangkan, produk saya ini bakalan dibeli orang banyak nih, banyak yang mau beli nih produk saya. Karena ini produknya khusus, belum pernah dibuat, unik nih produk saya. Nah, itu bedanya orang sukses dan orang yang gagal. Kepercayaan dirinya tinggi, ya. Kemudian orang-orang yang tidak pede selalu membandingkan dengan orang lain. Nah ini kembali lagi ke nembak jari tadi, telunjuk. Jangan-jangan orang tua selama ini dari kecil membandingkan anak dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tetangga, dengan ibu sendiri. Ibu itu dulu ya seumur kamu itu udah bisa masak, udah bisa belanja ke pasar, udah bisa ini. Kamu kok umur segini belum bisa apa-apa. Nah itu, ini ternyata cikal bakal membuat anak tidak pede. Dengan 3 jari yang mengarah ke ibu bapak sendiri ya. Fear of failure ya, takut tadi gagal, kemudian difficulty making friends. Kok susah banget, dia kok susah untuk bergaul, untuk punya teman susah. Nah ini sebenarnya tanda-tanda, ya. Low level of motivation, motivasinya rendah, nggak tertarik. Ada ini loh, nggak penting. Menarik loh, ini ya COVID ini begini-begini, ternyata nggak penting, nggak guna, saya nggak mau ngabisin waktu untuk itu. Padahal banyak hal yang demikian menariknya di dunia ini ya. Kemudian can take compliments and show mixed feeling of anxiety or stress. Jadi susah untuk dikasih penghargaan, pujian, dan biasanya yang terlihat adalah anxiety ya, cemas. Ya, perasaannya campur-campur. Padahal kita boleh dong happy, kita boleh bangga sebagai manusia. Emosi itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Ini dia. Cycle, kita bisa terlihat bedanya. Orang yang high self-esteem cycle itu adalah orang yang percaya diri di sisi kanan. Yang kiri bawah ini adalah orang yang tidak pede. Bagaimana orang yang pede? Positive self-talk, high achievement, prestasinya tinggi, baik ya, sukses di kuliah maupun pekerjaan. Positive perception of self and others. Jadi dia kalau melihat dirinya dan orang lain itu positif, tidak prasangka buruk, ya. Kalau suudzon bisa jadi ini nih yang kiri, low self esteem. Rewarding relationships. Jadi dia sangat menghargai ya relationships dengan suami, dengan pasangan, dengan anak, ya. Kemudian improve self-confidence, selalu mengembangkan diri. Ingat Ibu Bapak, self-confidence itu adalah seperti muscle, seperti otot. Semakin dilatih, semakin pede. Kalau tidak dilatih, Ibu Bapak bisa dulu pede, sekarang menjadi tidak pede. Mungkin karena kurang dilatih muscle-nya. Jadi, mulai saat ini, selama kita hidup, sampai nanti akhir hayat, kita nggak tahu kapan, mari muscle PD ini harus terus diciptakan, ya. Nah, kalau negatif seperti apa? Ya, negatif self-talk, kemudian dia selalu bilang saya nggak sukses, saya gagal, saya jelek, saya segala macam.
low achievement, prestasinya itu ya tidak nanjak-nanjak ya, begitu-begitu aja, nggak oke, nggak menonjol. Dia negatif kalau ngelihat diri sendiri dan juga ngelihat orang lain. Ya, mungkin ibu bapak sangat ingat ada orang-orang yang kalau kita ketemu tuh kayak kaset rusak. Selalu ngomongnya negatif tentang self-nya dia atau tentang orang. Kita 5 menit aja sama dia udah sesak napas ya. Aduh, apalagi sini, ya ampun, ini kaset rusak. Jadi kalau kita berada dengan orang-orang yang seperti ini, tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi kita loh. Ya. Jadi salah satu syarat untuk bisa pede, mari dekat-dekat dengan orang yang positif, ya. Kemudian biasanya mereka unhappy relationships. Dia nggak happy sama temannya. Hari ini dia cerita dia berantem sama pasangan. Besok dia cerita berantem sama anak ke-1, ke-2, ke-3, dan berikutnya. Besoknya berantem dengan tetangga. Besoknya berantem dengan teman pengajian. Aduh, pokoknya nggak ada yang beres. Pokoknya semuanya negatif, ya. Lack of self-confidence, PD-nya kurang. Pokoknya kalau mau sesuatu, kamu aja, saya enggak deh. Gitu. Oke. Apa nih yang bisa menyebabkan, kenapa sih bisa low self-esteem gitu ya? Kenapa sih enggak pede? Biasanya karena parents yang kurang suportif ya. Orang tua ini lupa ya, kalau kita lihat bayi dari 0 baru lahir sampai umur 1 tahun saja, lihat miniatur itu saja ya ibu bapak, fisiknya bayi. Kecil, dia baru bayi, ya baru bangun, baru melahirkan ya, kita melahirkan bayi, pastinya kita gendong, nggak jauh dari gendongan ibu. Nggak jauh, nempel terus sama ibu. Lama-kelamaan apa? Ketika dia sudah bisa tengkurap, dia udah bisa rolling, dia sudah lepas. Nggak mungkin dong dia bisa tengkurap rolling kalau ibu kekepin terus, benar nggak? Iya, betul. Ya kan? Kemudian apa? Dia merangkak. Nggak mungkin dia bisa merangkak kalau ibu kekep terus, ibu gendong terus. Sehingga dia pelan-pelan menjauh dari badan ibu bapak. Artinya apa? Untuk mandiri, dia perlu diberi kesempatan untuk tidak selalu dekat, nempel dengan ibu bapak. Tidak harus selalu di bawah ketiak ibu bapak. Memang pelan-pelan dari bayi pun sampai 1 tahun kita bisa lihat. Kemudian dia merangkak. Wah, tahu-tahu dia udah merangkak sudah sampai ke ruang tamu. Tahu-tahu dia bisa udah ke dapur, kan gitu. Sehingga pelan-pelan ketika dia sudah berkembang terus, memang pagar untuk anak perlu diperbesar, perbesar sampai kemudian dia sudah dewasa, pagar itu dilepas. Keberhasilan ibu bapak mendidik anak adalah bagaimana anak tetap punya rem saat pagernya dilepas. Bagaimana anak-anak bapak ibu tetap memilih hal yang positif terkait dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan ibu bapak. Kalau anak ibu bapak nggak dikasih kesempatan lepas, tidak dibuka pagernya, bagaimana ibu bapak tahu bahwa anak ibu sudah berhasil menjalankan apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan anak? Memang perlu dilepas. Akibat dilepas, sometimes pakai jatuh, pakai kepentok, ya, pakai nangis, pakai frustrasi. It is okay. Itu adalah bagian dari proses belajar. Ya. Apalagi yang bisa menyebabkan orang self-esteem-nya rendah? Anak remaja. Anak remaja yang nomor 1 adalah friend, teman. Ibu bapak please perhatikan dengan siapa anak ibu bapak bersahabat. Karena sahabat-sahabat bagi remaja itu nomor 1, ibu mungkin nomor 100 ya. Jangan sedih. Untuk remaja, ibu bapak mungkin jadi nomor 100. Yang nomor 1 penting adalah friends. Itu. Sehingga kalau dia bersahabat dengan ibu bapak lihat kurang baik, disitulah ibu bapak perlu bertindak. Tetapi biasanya kalau sebelum remaja sudah dijalankan nih, proses bagaimana anak terbiasa memilih mana yang terbaik, dia ada critical thinking, semua kan proses.
nggak bisa tiba-tiba aja seperti itu. Kalau dia sudah melalui proses itu, maka insya Allah ketika remaja, tanpa ibu bapak kasih tahu, dia sudah bisa selektif memilih mana yang terbaik buat diri dia. Kemudian, apalagi yang bisa membuat anak self-esteem rendah? Stressful situation di dalam kehidupan. Misalnya, terlalu sering pindah rumah itu stressful loh. Atau orang tua bercerai yang buruk sekali tetapi tidak diselesaikan ya, karena tidak mudah juga ya bercerai yang manis-manis ya nggak jadi bercerai lah kalau manis-manis gitu ya. Tapi ada orang yang bercerai manis-manis, ada juga. Tapi begitu banyak orang yang bercerai dalam kondisi yang tanda kutip babak belur secara emosional. Ya, tapi pertanyaan berikutnya bagaimana kemudian after itu diselesaikan sehingga bisa healing bagi dirinya dan juga anak-anak. Ya. Ada trauma atau abuse dari orang tua. Ya, misalnya Bapak Ibu tanpa disadari, karena dulu saya tuh memang orang tua saya, kalau saya salah, kalau saya mengecewakan, pakai ikat pinggang, disabet. Saya mendingan kok cuma nyubit gitu kan, cuma mukul, karena nggak mudah, tetapi ternyata itu bisa menimbulkan trauma pada anak. Ya. Ibu Atau Tika, abuse itu juga bisa emosional, hati-hati ya. Jadi dengan kata-kata yang pedas itu pun juga abuse. Oke, Ibu Kiki. iya, Waktu mau habis. mengingatkan aja sudah 7.45. Oke, sedikit Iya. lagi ya. Iya. Sedikit lagi. Sekarang gimana racing untuk confident untuk remaja? Pertama, dorong anak untuk lakukan self-improvement. Salah satunya tadi pertanyaannya, ingin keluar rumah, ingin hidup mandiri, dorong. Ya, kalau saya malah mendorong anak ketika kuliah, kamu kos, pergi deh. Karena apa? Karena saya percaya diri selama ini saya sudah mendidik anak dan saya sudah melihatnya ketika SMA, dia sudah selektif dalam memilih perilakunya. Dia sudah menjalankan nilai-nilai yang mungkin tidak 100% ya, tidak ada yang sempurna. Paling tidak buat saya 80% udah berhasil, 75% udah oke. Sehingga saya contohnya ketika kuliah, please pergi. Kalian kos, belajar. Itu penting ya. Promote self-improvement. Kemudian apa? Ini bedanya ya. Improve dari insecure person menjadi confident person. Ya, ini nanti PowerPoint-nya ini akan bisa disampaikan melalui Ibu Kiki ya dan Ibu Dini. Iya. Oke. Orang tua seringkali melihat outcome, hasil. Ya buktinya kamu nggak sukses, buktinya kamu nilainya begini. Orang tua lupa menghargai proses. Anak udah belajar luar biasa tapi hasilnya buruk. Jangan fokus pada hasilnya yang buruk. Hargai bagaimana dia melakukan proses, bagaimana dia ekstra keras belajar. Bahwa ternyata untuk nilai matematik tidak bisa hebat seperti keinginan Bapak Ibu, mari pakai jari lagi tadi tunjuk, lihat lagi ke kita, lah memang kita dulu nggak bagus matematiknya, gimana dong? Kepengennya anaknya sempurna matematik, ya nggak? Iya. So please ya, hargai usaha anak. Ajari anak untuk melakukan asertif. Apa itu asertif? Ini di sini ya. I care about myself, I care about you. Dia tidak agresif, tetapi tidak juga pasif. Nah, orang tua sering keliru. Anak saya patuh, aduh anak yang soleh, baik. Ternyata pas dilihat anaknya pasif, apa aja iya mah. Iya Bu, iya Pak. Enggak pernah bilang enggak. Enggak pernah ada saran proaktif, asertif ya. Enggak, pokoknya apa kata ibu bapaknya, iya. Bu, Bapak jangan happy dengan anak yang pasif ya. Justru kadang-kadang dia berbeda pendapat ya, atau seringkali berbeda pendapat, apalagi di Amerika ya, mereka sangat terbiasa berbeda pendapat. Iya. You need to be happy. Be happy dengan anak yang punya pendapat berbeda. Perbedaan pendapat adalah rahmat, bukan? Oke. Nah, ini ada I win, you win. Jadi win-win solution itu adalah asertif. Tapi juga Encourage new opportunities, ya. Model confidence. Ibu bapak itu modelnya ya. Dan ciptakan bangun
harga diri. Saya berharga, kamu tuh berharga. Sehingga kita perlu kasih compliments, kita perlu kasih ibu bangga, mama bangga, I'm so proud of you. Oh, I love you so much. Itu penting ya. Sudahkah Bapak Ibu hari ini bilang I love you so much untuk anak-anak? Oke, freedom with guidance. Jangan lupa freedom, tapi tetap ada guidance. Kalau dia memilih, choose untuk yang menurut kita salah, kemudian dia kepentok kena batunya, kejeduk gitu ya. Jangan bilang, tuh kan apa kata ibu, makanya lain kali dengerin deh apa ibu bilang. Please listen to me lah. Mama kan udah hidup sekian puluh tahun, pasti lebih tahu dari kamu. Don't say that, ya. Freedom, dia kepentok, it's okay. Kasih dia pelajaran, kesempatan untuk merasakan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang dia bikin. Biarkan dia sendiri yang mengimprove. Oke. Positive self-talk. Ya, dimulai dari ibu bapak banyak melakukan positive self-talk. Selesai, alhamdulillah. Sedikit kepake waktunya ya Bu Kiki. Thank you. Tapi penting sekali ini Bu. Tadi ada 8 ya, berapa? Ada hal-hal yang ya menurut saya penting dan menarik sekali ini develop positive self-talk, karena kadang-kadang saya pikir juga sebagai orang tua kita juga terkadang kurang percaya diri, tapi berarti harus lebih menunjukkan rasa percaya diri itu supaya anak-anak juga lebih percaya diri ya. Betul, semua itu dimulai dari kita. Orang tua yang confident, insya Allah anaknya rata-rata confident. Tetapi jangan sampai over. Jadi gini, kadang-kadang ya. Orang tua sangat confident gitu ya, hebat banget. Terus merasa bangga dengan tuh kan apa kata mama. Mama yang paling hebat, mama yang paling benar, mama yang paling pengalaman. Nah itu malah mencetak anak-anak yang tidak confident. Iya betul. Oke, bagaimana kalau kita buka sesi pertanyaan, Bu Tika? Ya, silakan. Iya, dari ibu-ibu sekalian, silakan disampaikan jika ada pertanyaan, bisa ditulis di chat. Iya. Silakan ibu-ibu, atau mungkin langsung disampaikan juga bisa. Mungkin bisa. Boleh, silakan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan. Ya. Tadi ini saya membuat catatan untuk saya sendiri nih Bu, untuk anak saya. Kebetulan saya punya 2 anak, masih yang satu 7 tahun dan satu 10 tahun. Untuk bagaimana asertif, I care about myself and I care about you. Jadi bagaimana caranya meningkatkan empati itu ya Bu ya. Jadi membuat anak-anak lebih confidence, lebih empati. Jangan lupa saat anak-anak kan yang berarti yang 10 tahun udah masuk remaja ya biasanya. Udah masuk remaja ya Bu, saya masih mikirnya masih anak-anak. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ibu, ini yang kita sebagai Muslim perlu sangat terbuka dan mengawasi melakukan observasi yang cukup tajam. Anak usia 10 tahun zaman sekarang 9 tahun sudah mulai remaja, Bu. Saking makanannya mungkin nutrisinya luar biasa. Ada sebagian memang kecil ya, nggak banyak. 9 tahun. 10 tahun udah makin banyak lagi. 11 tahun hampir bisa 90% tuh udah remaja 11 tahun. Jadi ciri-cirinya apa? Biasanya suaranya itu membesar, tapi biasanya membesarnya beberapa lama kemudian. Yang nomor 1 untuk anak laki, dia itu remaja apa coba tandanya? Yang tidak mudah untuk kita lihat. Suaranya, oke. Tapi suara biasanya setelah berapa lama terjadi hal tersebut? Apa itu? Apa ya? Saya anak laki. Kalau anak perempuan gampang ya, heights gitu kan? Oh iya. Mimpi basah kalau anak laki-laki. Iya. Betul sekali. Mimpi basah. Nah loh, gimana orang tua bisa tahu dia mimpi basah? Lihat dari celana dalamnya kalau di tempat cucian. Betul ya.
Ini dengan Ibu siapa tadi? Maaf, nggak kelihatan di sini. Ibu Bu Linda, Tika. Ibu Linda. Ibu Linda, Masya Allah ya. Ibu Linda ini rajin ya, jadi kalau nyuci pakaian anak diliatin gitu ya. Masya Soalnya Allah. anaknya dua-duanya laki-laki, Bu. Oh, Pengalaman. dua-duanya laki-laki, betul. Tapi Ibu, sebelum dia kira-kira, let's say ya, Ibu tadi usia 10 tahun ya Ibu Kiki ya, ini saran aja, kalau yang saya lakukan biasanya dari usia anak 8 tahun, 9 tahun, saya udah ceritakan tentang kalian ini tambah besar, sampai satu titik kalian namanya remaja. Kenapa sih remaja itu penting? Karena disitulah pertama kalinya kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Sudah bukan mama, sudah bukan papa. Kalau kalian nggak sholat selama ini 7 tahun ya diajak sholat, kalian kadang-kadang ketiduran, males-malesan, kadang-kadang pun ya orang tua udah ya udahlah gitu ya. Itu kesalahan mama dan papa. Tapi ketika kalian 9 tahun, 10 tahun ya, mama lebih galak gitu ya dalam hal sholat. Bagaimanapun ngantuknya kamu tetap dicuciin muka dan segala macam. Maaf, karena mama tidak mau kamu nanti jadi kacau ketika remaja. Karena nanti yang menjadi kena hukuman dan lain-lain itu semua diri kamu, bukan mama sama papa lagi. Jadi mau nggak mau mama agak tegas nih kalau udah 9 tahun, 10 tahun jangan marah please because I care for you. Jadi itu perlu disampaikan pada anak, I care for you. Itu asertif. Ya. Jadi kalau sudah emang kenapa bertanggung jawab? Emang apa tanda-tandanya? Biasanya anak akan nanya gitu ya. Mimpi basah. Nah ini masalahnya mungkin bapak dan ibu yang keburu malu duluan. Aduh kok ngomongin mimpi basah ya. Gimana kalau dia nanyanya lebih detail. Kan nanti yang merahnya mukanya ibu bapak gitu yang tersipu-sipu gitu kan. Aduh gimana mikirinnya gitu kan. Jadi ada sedikit jokes ya. Ada bapak ibu yang cerita ke saya, Bu, saya panik kemarin. Kenapa? Anak saya kan umurnya 11 tahun. Dia nanya gini, Bu, saya asalnya dari mana? Waduh, saya udah panik sama suami saya. Asalnya dari mana gitu kan ya? Gini. Kamu itu dulu ibu hamil, perutnya gendut. Terus udah gitu kamu ada di dalam situ. Ya terus tapi asal aku dari mana sebenarnya, kenapa bisa ada begitu? Aku jadi asalnya dari mana, Bu? Tambah panik lagi, keringat dingin gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi itu perut gendut iya juga sih ya, nggak tiba-tiba gendut ya katanya gitu ya, panik ya. Nah, jadi gini, ibu sama bapak kan ketemu, terus lihat-lihatan, terus udah gitu seneng satu sama lain tuh pengen hidup bareng, terus akhirnya kita nikah. Ibu bapak gimana? Jadi sebenarnya aku asalnya dari mana? Tambah panik lagi. Nggak taunya buntutnya gini loh Bu, Pak, teman aku itu asalnya dari Sunda, yang ini asalnya dari Jawa, jadi aku asalnya dari mana? Ibu bapaknya udah parno, udah mikirnya udah kemana-mana. Jadi harus positive thinking dulu ya Bu ya sebenarnya ya. Iya. Dan yang menarik adalah ibu bapaknya tidak siap. So please ibu bapak ketika sudah usia anak 7 tahun, 8 tahun, ibu bapak perlu persiapkan bagaimana menyiapkan anak menghadapi remaja. Tanda-tandanya apa? So what you need to do. Gitu. Iya. Oke. Ya, apakah terima kasih Bu Tika. Apakah ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Kami persilahkan. Kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum jam 8. Oke. Atau mungkin kalau belum ada pertanyaan ya? Iya. Kalau belum ada, saya mau bertanya nih satu lagi Bu Tika. Bagaimana tipsnya untuk tadi meningkatkan self esteem anak? Misalnya apa? Jadi apakah misalnya nih sebagai orang tua, saya sih tadi agak kesentil juga nih. Mungkin ada pernah menyalahkan anak atau mungkin yang bilang tuh kan gitu. Tapi karena saya sekarang udah sadar nih gimana caranya ya Bu ya, supaya ke depannya
supaya Ya. kedepannya bisa meningkatkan self esteem, mungkin sedikit bisa dirangkum. Jadi kalau kita kembali lagi ya ke screen, meningkatkan PD-nya anak. Oke. Ya, self improvement. Kita sama-sama bersama dengan anak selalu mengibarkan bendera fastabiqul khairat. Orang yang baik adalah hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Jadi kita selalu improve dan tunjukkan dengan perilaku bahwa ibu bapak pun melakukan self improvement. Jadi aku sih emang kayak begini dari dulu, nggak gitu ya. Jadi dorong untuk self improvement. Kasih kesempatan anak untuk salah ketika melakukan improvement, ya. Kemudian hargai proses ketika anak melakukan perjuangan, mencoba bikin resep apa gitu ya, tapi gagal. Ya Allah nak, hebat banget loh. Kamu umur segini segitunya ya, mau nyoba bikin apa misalnya? Cake, carrot cake. Ibu dulu nggak kayak gini. Hebat. Tapi kan bantet, Bu, gitu ya. Pak, bantet, aku sedih. It's okay. Semua itu perlu latihan, ya. Kemudian assertive skill, ya, bahwa kalau anak pasif ini justru ibu bapak perlu ketar-ketir. Jangan bangga. Anak saya penurut, ya, itu justru ketar-ketir, ya. Tetapi ketika anak juga agresif, yang kerjaannya sangat nyetir, yang dominan, maka itu juga perlu ketar-ketir. Jangan sampai merasa, oh anak saya di Amerika pinter nih, jadi dia dominan. Saya kan memang kurang pendidikan, jadi saya ikutin aja maunya anak. Itu juga tidak sehat, ya. Kemudian new opportunities, lakukan hal-hal baru. Do something new every day. Apa yang baru? Mulai dari kalau nyetir, biasanya lewat sini, yuk kita coba jalan sini, itu sudah mencoba hal-hal baru. Itu yang bikin kita jadi growing. Ya, ingat ya, Bapak Ibu adalah model. Contoh, saya cantumkan di sini YouTube-nya karena mungkin kita tidak sempat untuk menonton filmnya ya. Silakan Bapak Ibu nanti coba sendiri di rumah dan ambil pelajaran dari situ. Ya. Kita perlu menghargai diri kita, anak ya. Ketika anak gagal, bangun, tetap it's okay. Failed it's okay. Itu bagian dari proses menjadi dewasa. Ibu juga gitu dulu, Bapak juga gitu, siapapun. Kasih contoh tokoh-tokoh yang sukses. Freedom with guidance, ya. Tidak bisa juga kita kasih freedom 100%, dan juga jangan terlalu di-guide. Capek deh ya. Jadi kayak main layang-layang, tarik ulur ya. So, develop positive self-talk. Ini seringkali yang contohnya balik lagi si 3 jari kan? Iya. 3 jari ya, ingetin 3 jari ini. 3 jari ya enggak. Jadi mari ibu-ibu ya, tadi 3 jari itu Oke, stop sharing. Ya, 3 jari ini dipraktekkan selalu. Oh iya. So insya Allah kita mulai dari diri kita. Mulai hari ini Bapak dan Ibu. Insya Allah. 8 tips tadi. Insya Allah bicara yang terbuka, empatik dengan anak. Buka tuh tembok yang selama ini ada. Kalau kita selalu nyalah-nyalain anak, gimana dia bisa percaya diri? Ya udah, mama aja deh. Terserah. Mau makan di mana? Terserah. Nah, itu udah tanda-tanda. Terserah mama, terserah. Up to you, Mam. Nah, itu kalau udah up to you, itu tanda-tanda. Balik lagi, lihat 3 jari. Oh, selama ini saya ngapain nih sama anak saya? Ya, sehingga dia tidak berani memutuskan. Kita perlu kasih anak latihan untuk memutuskan. Kasih kesempatan. Oke. Terima kasih banyak, Ibu Tika. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan di sini, di chat. Ya. Insya Allah bermanfaat.
Mudah-mudahan Insya bisa Allah. segera dipraktekkan ya, artinya mulai Insya saat Allah, iya. Tadi yang sudah ini mencatat, kalau saya jadi. lumayan banyak ini Bu catatannya. Iya. Boleh Mudah-mudahan. di-share catatannya ya. Iya, banyak. Iya, baik hadirin sekalian, terima kasih demikian acara kali ini yang membahas bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak remaja. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tika dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Akhir kata, saya Kiki selaku moderator undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain tema, insya Allah. Mungkin saya tutup saja, Bu Tika. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.